1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cool Winsoul. Cool adalah komunitas kasih di mana kita belajar saling saling mengasihi satu sama lain. 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 Satu sama yang lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Ayo ikut cool, guys. Ayo ikut cool. 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 Ikut cool. Youth Pentecost, are you ready? Yes, we are ready. Ayo ikut cool. Woo! Welcome to Youth Pentecost. Are you ready? Yes, we are ready. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Christina Ginting dan Yuliana Zaluku. wah, luar biasa ya. Kami berharap teman-teman yang ada di rumah penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah dari Tuhan. Iya Kak. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah nih, kita persiapkan hati, kita Yes. bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur buat kasih-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, ini hati, jiwa kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus, agar kami boleh bersungguh-sungguh menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami seperti di dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia Allah sumber kekuatan kita. Dia Allah sumber kemenangan kita. Come on. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin
Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau penolong yang setia bagi kami. Hari ini kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan,
mau tahu nggak sih siapa yang khotbah hari ini? Pastinya Om Gede. Nih Kak, kita punya materinya yang bagus sekali nih Kak, terutama untuk anak-anak muda. Apa itu Yuli? Kesehatan mental. Wow. Menurut Kakak nih Kak, apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental itu adalah di mana kondisi batin kita dalam keadaan tenang dan tentram Yuli. Iya, Dan Kak. kesehatan mental itu memiliki 2 jenis loh Yuli. Apa aja yaitu itu, Kak? kesehatan mental yang sehat dan kesehatan mental yang tidak sehat. Iya. Kesehatan mental yang sehat itu kita itu bisa mudah positif, memiliki lingkungan yang positif, kita bisa Iya, berkomunikasi Kak. yang baik dengan sesama kita. Iya, Kak, Tapi kalau betul, misalnya kesehatan mental yang sakit itu kita itu tidak bisa mengontrol emosi kita Yuli. Jadi itu kita bisa depresi, kita bahkan stres, kita memiliki kekhawatiran itu yang sangat-sangat betul luar biasa, kayak tidak terjangkau dalam diri kita. Ngeri ya Kak. Iya, bahkan kita tidak bisa tidur loh Yuli, Wih. saking khawatirnya dengan hal-hal yang tidak penting. Itu bisa menyebabkan tubuh kita jadi sakit. Iya Kak. Itu Yuli. Dan pada tema kali ini Yuli yang akan disampaikan Om Gede, kita akan bisa mengerti apa itu tentang kesehatan mental. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik melalui Nih teman-teman yang memberikan persembahan nih boleh mentransfer ke nomor rekening di bawah ini dan kita punya barcode-nya ya. nih, Kak. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita satukan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar juga Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau yang memberkati persembahan kami berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Om Gede. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau dan sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom anak-anak muda, apa kabarnya? Saya berharap, berdoa kita semua baik-baik saja. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kalau hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang dahsyat buat setiap kami. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini saya melihat karena pandemi COVID-19 ini berpengaruh kepada kesehatan fisik. Kemudian juga berpengaruh kepada kesehatan mental dan atau jiwa dan juga berpengaruh kepada kesehatan rohani, khususnya pada anak-anak muda. Nah, pandemi COVID-19 ini hampir mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Penerapan physical distancing dan penutupan sekolah dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Kemudian orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, usaha mengalami goncangan. Ini mempengaruhi mental anak-anak muda. Yang paling banyak kena dampaknya adalah anak-anak dan remaja. Kemudian pemuda juga ada kena dampaknya, tapi tidak terlalu banyak. Kemudian orang tua juga kena dampaknya, tapi tidak terlalu banyak. Nah, kali ini saya rindu untuk menyampaikan bagaimana kita menjaga kesehatan mental atau jiwa. Ini penting di masa pandemi seperti ini. Nah, bahan bacaan kita adalah dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Tapi saya akan bacakan ayat yang ke-4 saja. Demikian firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, artinya untuk mengatasi daripada gangguan, tekanan mental kita karena pandemi COVID-19, Tuhan memberikan petunjuk, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ada satu pengulangan tentang kalimat ini, bersukacitalah, bersukacitalah.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau menyampaikan tentang hasil riset dari New Langhorne Health mengatakan kebanyakan anak-anak muda mengalami satu keadaan. Mereka murung, sedih, kecewa ketika menjalani karantina di rumah selama pandemik. Bahkan banyak di antara mereka yang merasa cemas dan bertanya, kapan pandemi COVID-19 akan berakhir dan semua kembali normal? Tidak ada yang tahu. Nah, gejala-gejala gangguan kesehatan secara mental pada anak-anak muda antara lain terjadi keluhan fisik berupa sakit perut, pusing, dan gejala fisik lainnya. Kemudian mengisolasi diri dari orang tua, teman sebaya, hingga mengubah kelompok pertemanan. Kemudian apa yang terjadi? Minat belajar turun drastis, menyebabkan prestasi akademik juga ikut turun. Kemudian mereka sering mengkritik atau menyalahkan dirinya sendiri dan juga menyalahkan orang lain. Jadi dampak pandemi COVID-19 terhadap anak-anak muda itu sedemikian kuatnya pengaruhnya. Nah, kali ini saya rindu untuk menyampaikan ada 5 tips. Nah, saya mau memberikan 5 tips untuk membantu menjaga kesehatan mental anak-anak muda. Tips yang pertama adalah bersukacitalah. Mari bersama dengan saya katakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat yang keempat mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, Tuhan ingin kita bersukacita, bergembira. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, oleh sebab itu, maka selalu bergembira setiap hari. Anak-anak muda tidak perlu bermenung, tetapi bergaul seperti biasa. Walaupun secara onsite mungkin terbatas, tetapi secara online bisa kita lakukan. Kemudian cari pertemanan yang dapat membawa kita bersukacita. Tapi saya anjurkan, bertemanlah dengan teman-teman seiman. Bersekutulah dengan mereka di dalam komunitas kasih. Sebab apa? Di dalam komunitas kasih ada saling menguatkan, saling menasehati, saling menghibur satu dengan yang lainnya. Tips yang kedua adalah berbuat baik kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Filipi 4 ayat yang kelima mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, membantu teman yang membutuhkan pertolongan itu akan melahirkan sukacita bagi kita. Contohnya, kita membantu teman yang lagi sedang kesusahan. Mungkin mereka ada yang sakit karena terpapar COVID-19. Melalui WA call kita dapat mendoakan mereka. Kemudian ada tetangga kita yang membutuhkan pertolongan. Kemudian kita membantu mereka. Yang intinya ketika kita berbuat baik kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan, maka ada sukacita di dalam diri kita. Nah, sebab itu mari alihkan, menggerutu, mengkritik orang lain. Itu memperhatikan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Sekali lagi, karena kalau kita berbuat baik kepada orang lain dan orang lain senang ketika kita menolongnya, maka kita juga bersukacita karena itu. Tips yang ketiga untuk menjaga kesehatan mental kita adalah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ke-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Anak-anak muda, banyak-banyak memuji dan menyembah Tuhan. Banyak-banyak berdoa hari-hari ini. Dan banyak kita berada di dalam persekutuan orang-orang percaya. Sekali lagi, karena di situ kita mendapatkan saling menopang, saling membangun, saling menasehati satu dengan yang lainnya. Saya menasihatkan supaya kita tidak sendiri berjalan. Karena ketika kita berjalan sendirian, nah di situ ada tekanan terhadap mental kita. Tetapi ketika kita tetap berkumpul, bersekutu dengan teman-teman kita yang seiman,
Di situ ada kekuatan. Firman Tuhan katakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Nah, berdua itu bisa lebih kuat, lebih antusias, lebih panas. Dan Tuhan Yesus ada di antara daripada kita. Maka ada kekuatan, ada terobosan di situ. Nah, jadi untuk menjaga kesehatan mental kita, kita banyak-banyak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kalau di gereja lokal kita banyak-banyak ada di menara doa. Kita berdoa, memuji, menyembah. Nah, ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi di menara doa, maka ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Alkitab mencatat, begitu banyak orang-orang yang mengalami perubahan di dalam hidupnya ketika berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Paulus setelah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, tips yang keempat untuk menjaga kesehatan mental kita adalah mendengar dan memperkatakan kata-kata yang positif dan memperkatakan firman Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mesti banyak-banyak sekarang mendengarkan perkataan-perkataan yang membangun, yang positif, mendengarkan firman Tuhan. Kita jauhkan dari mendengar perkataan-perkataan yang negatif. Jauhkan kita melihat hal-hal yang tidak benar, hoax dan segala macam. Jauhkan semua itu dari kehidupan kita yang dapat menekan daripada mental kita. Oleh sebab itu, apa yang kita dengar sesuai dengan firman Tuhan ayat yang ke-8. Kemudian kita juga memperkatakan hal-hal yang positif. Jauhkan menggerutu, mengeluh setiap waktu di dalam diri kita. Semua orang mengalami hal yang sama. Mereka merasa dengan pandemi COVID-19 ini di karantina. Aktivitas banyak terganggu, rencana-rencana banyak yang tertunda. Tidak perlu lagi itu diucapkan, tetapi kita mengucapkan perkataan-perkataan yang positif hari-hari ini. Khususnya memperkatakan firman Tuhan. Itu sebabnya saya menganjurkan agar setiap hari kita memperkatakan firman Tuhan. Kita menghafalkan firman Tuhan, kita perkatakan sebab kita percaya kalau kita perkatakan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mengubahkan kehidupan kita. Seperti contoh tadi dalam firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, jadi jangan khawatir, itu kata firman Tuhan. Nah, kita tidak usah khawatir. Nyatakanlah kepada Tuhan apa yang ada di dalam hati kita untuk kita katakan kepada Tuhan. Nah, kemudian tips yang kelima, lakukan firman Tuhan itu dengan sukacita. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-9 katakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Lakukan firman Tuhan dengan sukacita. Caranya bagaimana? Sambil kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Lakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mengubah kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini cara Alkitab untuk menjaga kesehatan mental kita. Oleh sebab itu, kalau kita tahu bagaimana cara Alkitab untuk mengajarkan kepada kita menjaga kesehatan mental kita, mari kita lakukan satu persatu. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Apakah hari ini engkau mengalami satu tekanan terhadap jiwamu sehingga kesehatan mentalmu terganggu? Mempengaruhi kesehatan rohmu juga? Engkau mulai malas membaca firman Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Engkau mulai malas untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan teman-teman seiman. Bahkan engkau mulai malas untuk beribadah
hari ini ada kabar gembira. Engkau bangkit, lakukan firman Tuhan, maka engkau mendapatkan satu keajaiban di dalam kehidupanmu. Nah, bagi saudara yang mengalami keadaan ketertekanan mental, jangan khawatir. Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Dimanapun kau berada pada saat ini, mari, engkau yang mengalami keadaan tertekan secara mental, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Bagi anak-anak muda, engkau yang mengalami berbagai hal. Mungkin engkau kecewa, stres, depresi. Tuhan sanggup memulihkan engkau. Angkat tanganmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Inilah anak-anak muda yang kau kasihi. Mereka mengalami satu tekanan terhadap mental mereka. Firman Tuhan sanggup mengubahkan mereka. Firman Tuhan sanggup membangkitkan setiap mereka. Dan sekarang kasih Tuhan turun atas setiap mereka. Penuhi hati mereka dengan kasih-Mu. Penuhi urapan-Mu Tuhan pada setiap pribadi lepas pribadi. Hari ini pemulihan terjadi. Ada kekuatan yang baru, ada kesehatan yang baru, dan biarlah engkau lepaskan kesehatan secara fisik, secara jiwa, dan secara rohani terjadi. Biarlah apa yang sudah dinubuatkan oleh hamba-hambamu digenapi. Inilah masa kebangkitan generasi Yeremia terjadi di wadah ini, terjadi atas generasi anak-anak muda. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Luar biasa ya Yulia, Iya, Kak, pesan luar dari Om biasa Gede itu sangat sekali. luar biasa sekali. Iya, Kak. Dimana kita itu bukan lagi menjadi satu melainkan dua. Iya. Kita harus lebih intim kepada Tuhan Iya, saat Kak. teduhnya, doanya, supaya kesehatan mental yang ada di dalam tubuh kita itu bisa terkontrol dengan baik. Iya, Kak. Tapi buat teman-teman sekalian nih yang merasa bebannya masih ada atau merasa dirinya masih depresi, ikut gabung dengan kita di komunitas Kasih, Cool. iya, komunitas Cool. Iya, betul sekali. Di mana komunitas kita itu saling mengasihi, Yes. kita saling merangkul. Dan Kak, kalau misalnya kita nih punya masalah atau beban nih Kak, kita boleh cerita ke kakak kul kita atau ke teman-teman sekul kita nih Kak, dan kita bisa dapat doa loh Kak, dukungan doa dari mereka. Ya, betul sekali. Ayo ikut Cool. Iya, Caranya ayo tuh teman-temannya. gampang sekali Iya, Yuli. Kak. Caranya itu teman-teman tinggalkan kontak personnya di salin komentar kita di bawah ini. Iya. Nanti kita akan pasti menghubungi teman-teman sekalian. Iya, Kak. Betul sekali. Dan Yuli ada satu lagi nih. Apa itu, Info Kak? penting. Apa itu Kak? Hari ini jam 18.30 WIB kita ada ibadah onsite di Hotel Grand Elite lantai 1. biasa sekali. Ye. Teman-teman bawa ya semua teman-temannya, Iya. tetangganya, saudaranya, siapa aja yang ada di sekitar sini yang ingin jumpa dengan Tuhan. Yo, datang ke Yud Pentakos. Oke teman-teman, semua info sudah kita sampaikan. Iya. Dan kita kembali lagi minggu depan. See you.